Selamat pagi para bikers, ya, pecinta BRT. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang baterai charger BRT IMAX 2, ya. Bagaimana cara penggunaannya, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kelebihannya, manfaatnya, cara tentang baterai IMAX 2, charger baterai IMAX 2, dan tentang baterai itu sendiri. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan profesor baterai atau IMAX 2. Nah, di depan saya sudah ada yang namanya baterai charger IMAX 2, ya. Kebetulan kali ini saya membawa yang warna kuning dengan model 500 atau dengan model 50 Super 50, ya. Baterai charger IMAX 2 ini kita terdiri dari dua tipe, Super 50 dan Super 100. Super 50 ini outputnya adalah 50 ampere untuk aki hingga 50 ampere hour sampai 60 ampere hour. Jadi yang untuk Super 100 bisa dipakai untuk baterai sampai 100 ampere hour. Nah, baterai charger ini apakah Super 50, apakah Super 100 bisa dipakai untuk motor hingga mobil, ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau ampernya kebesaran, karena sudah menjadi charger ini otomatis, ya, bisa mengecas secara pintar seperti itu. Nah, di depan saya sudah ada charger, ya, jadi saya akan cuman on, maka sudah on, ya. Meskipun charger ini bisa dikonekkan menggunakan laptop, ya. Jadi saya connect dengan laptop seperti ini tampilannya, ya. Nah, tetapi dia juga bisa dikonekkan menggunakan Android smartphone, ya. Android smartphone dengan aplikasi yang kita sudah buatkan seperti ini, ya. Jadi betapa canggihnya, jadi Anda bisa memonitor menggunakan laptop atau menggunakan Android. Nah, aplikasinya kita akan berikan. Nah, sebelum itu, tetapi apakah baterai charger ini harus menggunakan laptop, Pak? Enggak. Apakah harus menggunakan Android? Enggak. Jadi di sesi awal ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan baterai charger saja. Jadi nggak mungkin kan yang namanya end user, ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga ini hanya baterai charger kok menggunakan laptop, enggak. Nah, jadi setelah Anda on kan, ya, Anda lihat di sini ada 3 tombol, ya, 3 tombol mode, edit, sama tes. Nah, kalau Anda pencet tes di sini, ya, ini adalah test mode, ya, test mode. Jadi ada 3 tombol yang fungsinya nanti akan dijelaskan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan. Kalau Anda perhatikan, ya, di sini ada 2 japit di sini, yaitu positif merah dan negatif. Kalau di konslet ini jangan khawatir, ibu-ibu, konslet nggak ada apa-apa. Yang perlu saya jelaskan adalah baterai japit ini tidak seperti baterai charger umumnya. Nah, baterai charger japitnya ini ada 2, ya. Ya, masing-masing ada 2 kabel, merahnya 2 kabel, hitamnya 2 kabel. Kalau charger biasa kan cuma 1 kabel hitam sama merah, ya. Ini totalnya ada 4 kabel. Dan jepit buayanya ada jepit buaya kecil di tengahnya. Nah, jepit buaya kecil di tengah ini adalah jepit yang isinya nanti untuk mengukur atau baterai tester sensornya ini, ya. Jadi jepitnya ini Anda harus pastikan bekerja, ya. Jadi nanti waktu jepit yang kecil itu harus benar-benar terjepit, ya. Nah, kita mulai dari 3 tombol ini. Saya akan menggunakan fitur yang pertama adalah fitur menggunakan mode tester. Jadi kalau Anda pencet sekali, ya, begini. Nah, kebetulan ini terhubung dengan laptop. Jadi kalau saya pencet mode tes, ya, mode tes akan seperti ini munculnya di laptop, ya. Di laptop akan seperti ini munculnya. Ya, jadi apakah di laptop, apakah di layarnya akan muncul mode tes seperti ini. Nah, ini kalau ini mau mode pengecasan, ini adalah mode tes. Nah, kalau di
displaynya, mode tes, dan mode pengecasan dan mode tes seperti ini. Oke, yang pertama kita mode tes. Mode tes ini untuk apa? Adalah fungsinya seperti baterai tester. Jadi Anda cukup menjepitkan, ya. Sekarang saya jepit terbalik. Bagaimana? Nah, dia akan bilang ini adalah terbalik, ya. Kalau di laptop muncul tanda seperti itu, ya. Kalau di chargernya akan muncul alarm. Jadi ada itu terbalik. Tinggal balikin, jangan khawatir, nggak akan pernah rusak. Nah, kemudian coba nih kita jepit. Nah, perhatikan jepitnya. Jepit baterai yang kecil itu harus benar-benar terjepit, tidak terhalangin apapun. Negatif. Dan jepit yang kecilnya lagi, yang positifnya juga tidak boleh terhalangin seperti ini. Nah, kalau sudah jepit seperti ini, akan muncul seperti ini hasilnya. Ya, kalau Anda lihat di sini adalah ada CCA-nya 162, ya. Anda bisa tekan lagi di sini, ya. Ini. Diulang, ada yang salah, kelewatan. Nah, sekarang kita mulai dengan mode tester, ya. Jadi setelah dijepit, ya. Anda lihat di sini adalah CCA-nya 169. Tegangan awalnya adalah 12,69. Resultnya adalah P100 dan excellent, ya. Nah, sebelum Anda melakukan pengujian, Anda harus pastikan, ya. Saya lepas lagi, ya. Anda pastikan ini baterainya berapa ampere. Nah, dalam hal ini tertulis 5 ampere, ya. Terus 5 ampere. Anda harus memilih profil dulu. Profilnya adalah Anda harus memilih profil yang 5 ampere. Nah, seperti ini, ya. Profilnya 5 ampere. Jadi, kenapa profilnya 5 ampere? Harus sesuai dengan baterainya supaya nanti waktu melakukan analisa itu benar. Jangan sampai nanti baterainya 5 ampere, profilnya 3 ampere. Itu tidak benar. Sekarang kita lakukan pengujian, ya. Saya jepit diagnostic mode. Nah, hasilnya CCA-nya 174, tegangan awalnya 12,69, ya. Kemudian ya, excellent, ya, karena ini memang baterainya bagus. IR-nya adalah 14,3. Nah, ini adalah contoh ya, baterai yang bagus. Kemudian saya akan melakukan satu contoh lagi. Saya ambil baterai berikutnya, ya. Baterai berikutnya adalah baterai yang 6 ampere, ya. Baterai 6 ampere. Jadi kalau 6 ampere kita akan pilih ke mode yang 6 ampere. Di sini tekan mode yang 6 ampere. Nah, ada 6 ampere. Oke, kalau sudah 6 ampere, sekarang saya melakukan penjepitan yang benar. Saya jepitkan yang negatif, saya jepitkan yang positif. Nah, maka akan dilakukan pengecasan atau diagnostik, ya. Nah, hasilnya CCA-nya 188, P-out-nya 12,58, hasilnya P100 excellent. Nah, ini emang baterai dalam kondisi prima, seperti itu. Kita coba ambilkan satu contoh lagi, ya. Jadi Anda bisa lihat tadi ini yang 5 ampere RIN-nya 14, sekarang ini RIN-nya 13, ya. Jadi semakin besar kapasitasnya, RIN-nya semakin kecil. Sekarang saya coba ambil sebuah baterai, ya. Kembali lagi saya ingatkan, kita lihat profilnya di sini berapa ampere? 3 ampere, ya. Karena baterai 3 ampere, maka profilnya kita pilih yang 3 ampere. Ya. Pencet mode terus, Anda pilih yang 3 ampere. Ya, seperti ini, ya. 3 ampere, kemudian nanti Anda jepitkan mau positif dulu, mau negatif dulu, nggak masalah. Yang penting pastikan yang jepit kecilnya tidak terhalangin. Nah, ini hasilnya diagnostik. CCA-nya 59, ya. Tegangannya 12,19. Kemudian RI-nya 40 dan P-nya 40%. Nah, jadi artinya baterai ini hanya menyisakan performance yang 40
Dan kalau kita lihat CCA-nya di sini adalah 59, otomatis nggak bisa starter. Untuk bisa starter aki atau ya untuk bisa starter minimal CCA-nya adalah 100. Kalau 100 masih bisa starter, tapi kalau ini udah nggak bisa starter ya. Nah, sudah melakukan diagnosa ini hanya berfungsi sebagai sebuah tester. Nah, kalau misalkan Anda mau melakukan pengecasan ya, Anda hanya cukup melakukan pencet tombol cas ya, tombol modenya di diagnostik, Anda melakukan mode ini ya. Nah, tekan tombol mode ya, maka akan sudah melakukan pengecasan. Nah, pertama selalu diagnostik seperti ini ya. Diagnostik, dia akan melanjutkan pengecasan. Nah, ya, jadi pengecasan ini apa kelihatan? Nah, sekarang proses charging ya, di stage-nya adalah, jadi proses charging ini akan melalui 6 stage ya, tetapi sekarang sudah melalui proses constant voltage ya. Nah, constant voltage. Nah, dibiarin aja. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan laptop ya dibiarin aja. Tapi kalau Anda mau memakai laptop, isinya nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ini hasil pengujiannya, CCA-nya cuma 60, IR-nya 41 ya. Nah, ini sudah melalui proses stage 3. Nah, padahal dia harus stage 2 dulu, tapi stage 2-nya loncat. Kalau kita klik tombol grafik di sini, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kelihatan di sini, kelihatan bahwasannya tadi CCA-nya 60, IR-nya 41. Ini benar-benar aki yang sudah jelek, tapi kita coba untuk dicas ya. Jadi waktu kita melakukan pengecasan, kita lihat ini ya, current-nya belum nyampe 5 ampere, tegangannya sudah tercapai 14,8 dan sekarang sudah ada di stage nomor 3 ya. Nah, kita perhatikan stage nomor 3. Anda bisa double klik di sini ya, di voltage-nya dilakukan double klik, maka dia bisa zoom. Nah, ini adalah proses di mana proses stage 3 constant current. Di proses ini komputer akan menganalisa apakah terjadi microshot atau tidak microshot. Jadi hasilnya nanti akan kelihatan ya, stage by stage. Nah, proses ini akan berhenti apabila volt current-nya di bawah 0,2, karena di sini set point-nya 0,2, maka dia akan loncat menjadi stage yang keempat ya, stage yang keempat. Jadi kemudian ini lamanya ya, lamanya pengecasan. Jadi Anda tinggal tunggu ya. Sedangkan kalau di tampilan di sini ya, dia masih di stage 3, dia akan nunggu terus. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya tunggu saja. Yang paling penting adalah IMAX 2 ini berbeda dengan IMAX yang sebelumnya. Akinya dalam kondisi apapun dia akan coba cas ya, dia akan cas sampai aki itu akan dikembalikan staminanya sampai semampunya charger agar dia sehat kembali. Tapi tentu kalau baterainya sudah tidak sehat, baterai charger juga sudah berusaha ya, IMAX 2 sudah berusaha, tapi kita kembalikan di dalam kondisi akinya. Nah, paling enggak bila Anda menggunakan baterai charger IMAX 2, sekarang Anda sudah mengetahui baterai ini bagus atau tidak bagus ya, terutama di balap. Nah, karena apa? Biasanya kita hanya mengukur tegangan ya. Kalau Anda lihat tegangannya tadi ini adalah 12 volt ya. Kalau dilihat tuh, kalau diukur tegangannya 12 volt. Tapi IR-nya standarnya 14, udah 41. CCA-nya udah pastilah ini nggak bisa starter ya. CCA-nya cuma 60 dan performanya 40. Jadi untuk teman-teman yang suka balap atau
motor aki ini paling dipakainya cuma 5 menit juga udah habis. Nah, untuk toko sama. Jadi kalau dites cuma 12 dan dia bilang bagus, ternyata nggak bisa starter karena CCA-nya kecil dan PR-nya besar. Ya, hal ini konsumen harus paham bahwasanya kalau konsumennya atau tokonya memberikan informasi ini, maka aki ini tidak layak dijual meskipun dalam kondisi baru. Nah, jadi ada baiknya teman-teman pengguna IMAX 2 lebih jeli ya. Jadi customernya atau Anda sebagai pemakai akan semakin baik untuk mengetahui kondisi baterainya seperti itu. Ya. Sambil menunggu ya. Karena di stage 2 saya coba menjelaskan bahwasannya IMAX 2 ini adalah benar-benar intelijen ya. Kita tunggu sampai dia tercapai ya. Nah, seandainya Anda tidak mau atau Anda mau melewatkan stage ketiga ini, Anda cukup pencet tombol next stage, maka dia akan berpindah menjadi stage nomor 4 ya. Nah, stage nomor 4 ini juga Anda bisa melewatkan ya. Seperti ini. Andailah sudah selesai, maka bisa seperti ini ya. Atau dibiarkan saja. Nah, sekarang sudah proses diagnosa. Sudah setelah melakukan pengecasan beberapa stage ya. Dan di sini juga Anda sudah melakukan satu diagnosa, kita tunggu ya. Diagnosanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit karena kenapa kok diagnosanya yang sekarang lebih lama? Karena gini, baterai setelah dicas tidak boleh langsung diuji ya. Jadi sebaiknya minimal ditunggu 5 menit supaya dia dalam kondisi stabil. Nah, dalam hal ini IMAX 2 melakukan waktu tunggu untuk pengujian itu sekitar 300 second alias 5 menit ya. Jadi kita tunggu 5 menit hasilnya seperti apa. Bikers, kali ini pengecasannya sudah selesai. Setelah diagnostik maka hasilnya seperti itu ya. Tadi yang P-nya 40 sekarang menjadi P50, lumayan. CCA-nya tadinya 60 udah jadi 79 ya. IR-nya 41 menjadi 31 ya. Tetapi aki ini dalam kondisi weak atau tidak bisa dipakai ya, karena CCA-nya atau performance-nya hanya 50%. Jadi baterai ini masih layak, sebuah baterai akan semakin layak minimal itu adalah CCA-nya di atas 100 dan performanya di atas 80%, maka baterai itu masih layak dipakai. Kurang dari itu tidak lagi layak dipakai. Nah, proses pengecasannya sudah dikategorikan selesai ya, selesai karena sudah melewatin diagnostik dan floating. Floating ini apa? Nah, floating ini adalah komputer atau baterai charger ini ya. Kalau Anda lihat di sini, dia sekarang sudah berhenti ya, sudah floating di sini. Nah, sebenarnya baterai ini masih bekerja. Karena apa? Memonitor. Dia tidak melakukan pengecasan tapi memonitor apakah baterai ini kurang dari 11,5. Bila kurang dari 11,5 maka otomatis baterai charger ini akan mengecas kembali dan mengulangi siklus dari constant voltage, constant current, constant voltage dan seterusnya. Nah, jadi seandainya baterai ini Anda tidak mau pakai, ya cukup dicolokin begini juga nggak apa-apa sepanjang hari, sepanjang tahun, ya dia tidak akan secara otomatis akan melakukan diagnosa dan melakukan maintenance terus. Jadi buat para pemakai yang memiliki genset cukup dipakai atau dicolokin seperti ini saja, ya. Tapi kalau nggak mau, ya boleh dilepas. Nah, yang paling penting akan saya jelaskan, ya. Jika Anda menggunakan laptop dan charger ini sudah menyimpan, ya, data. Jadi data ini, ya, kalau Anda mau menyimpan data, Anda mengambil data cukup tekan force finish, ya, tekan force finish di tombol laptop.
ya, informasi selesai, maka laptop secara otomatis akan membuat sebuah laporan. Karena datanya sudah tersimpan di charger, laporannya akan seperti ini, ya. Jadi cukup jelas baterai ini masih tetap jelek dan grafik pengecasannya sudah jelas di sini, maka baterai ini masih dalam kondisi weak dan tidak layak dipakai. Nah, sertifikat ini atau laporan ini sudah sepatutnya diberikan oleh penjual aki kepada end user agar baterai yang dibeli itu sudah jelas dalam kondisi prima. Tidak cukup hanya mengukur tegangan, tapi harus melakukan analisa dan buktinya adalah sebuah laporan. Jadi saya mengajak teman-teman pengguna agar kalau bisa beli baterai di tempat yang menggunakan charger IMX2 karena sudah bisa dibuktikan baterai yang Anda beli itu sudah dalam kondisi prima. Atau Anda memang bengkel yang pengen membuat konsumennya menjadi puas karena setiap Anda melakukan servis, Anda bisa melakukan pengecekan aki secara berkala sehingga konsumen sudah bisa tahu. Nah, jadi kalau sudah selesai, Anda tinggal lepas jepitnya seperti ini, ya. Dan sudah selesai, Anda cukup matikan seperti ini, ya. Jadi emang inilah IMX2, ya, begitu canggihnya. Jadi nggak ada kata lain buat bikers, ya, buat ibu rumah tangga atau pengguna rumah tangga yang memiliki genset, ya, buat mekanik yang memiliki workshop. Yang wajib sebenarnya adalah toko penjual baterai atau moderator shop yang menjual baterai. Jadi semuanya sangat diuntungkan dengan IMX2. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, mumpung harganya promo, silakan hubungin marketing kami. Ya, setiap pembelian ini Anda akan dilengkapi dengan panduan katalog, sedangkan softwarenya Anda bisa download di website kami www.bintangracingteam.com. Di sana ada aplikasi untuk laptop dan aplikasi untuk Android, ya. Jadi IMX2 satu-satunya baterai charger yang tercanggih saat ini. Jadi buat teman-teman penjual baterai, bengkel harus memiliki baterai ini. Mumpung harga promo, silakan hubungi marketing kami. Thank you.